Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Irfan Ali di channel Abah Warkop, sebuah channel jalanan yang ada di Gorontalo. Dan saat ini saya telah bersama dengan, kalau ini saya menamakan panglimanya atau presiden para abang bentor yang ada di Gorontalo, yakni Bapak, atau saya panggil Bang ya, Bang Iwan Abdul Latif. Siapakah Iwan Abdul Latif ini? Nanti persilakan Bang Iwan memperkenalkan diri dan kita akan diskusi persoalan bentor yang ada di Provinsi Gorontalo dan mungkin bil khusus Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walalah bariti. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di tempat ini. Iya, memang rumah Mulolo. Mulolo ya. Iya. Pemirsa Abah Warkop di mana saja Anda berada, saya merasa berkesan datang bertandang di rumahnya Bang Iwan. Bele Molanggato. Bele Molanggato. Dan ini rumah tinggi. Saya mengingat orang-orang tua dulu. Ya. Ini adalah rumah yang penuh kenangan dan pasti banyak menyimpan sejarah di dalam. Ya, banyak menyimpan sejarah. Inilah khas rumah Gorontalo zaman dulu kala. Iya. Tapi banyak mencatat sejarah-sejarah Gorontalo. Iya. Tapi kita tidak akan bahas ke sana. Kita akan bahas persoalan bentor yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami persilakan Bang Iwan memperkenalkan diri. Alhamdulillah, nama saya Iwan Abdul Latif. Profesi saya pengemudi bentor sudah hampir 21 tahun. 21 tahun. Sekitar 2023, 2001. Ya, 2001. 2001. Berarti di awal-awal bentor muncul? Iya. Bentor itu muncul pada saat Soeharto mau turun itu. Berarti itu yang menciptakan bentor itu 98 berarti? Iya, 98. Pak Ferry Hasan yang menciptakan bentor pertama ya? Iya, kan kontroversi, tapi menurut dia saya sudah temui, dia sementara mengelas itu dia melihat Bapak Presiden kita Soeharto sementara di istana mengucapkan sumpah untuk melepas jabatan. 98. Oh, berarti 98 itu awalnya cerita bentor di Gorontalo ya? Dibikin di situ itu, Pak Ferry Hasan. Pak Ferry Hasan di mana? Di Limba. Di Limba. Konon katanya dia orang pertama yang merakit ada dua versi bentor. kan, ada yang STM, ada juga dia. Ya, oke. Itu adalah sebuah catatan sejarah. Pak Iwan sebagai apa di bentor? Saya pengemudi bentor biasa, namun aktif sekali terkait dengan persoalan-persoalan bentor. Kemudian kita mendirikan komunitas itu tahun 2008, 2009. Komunitas apa namanya? Namanya Persatuan Ikatan Pengemudi Bentor. Persatuan Ikatan Pengemudi Bentor Gorontalo. Provinsi? Ya, Provinsi Gorontalo. Pak Bang Iwan yang ketuanya? Iya, itu yang mendirikan itu saya sama Pak Yasin Abdullah beserta teman satu saya, kasihan dia di ya pemain bola siapa namanya? Harus lupa dia, taman kasihan dia, sakit-sakit dia itu. Yang mengawali berdirinya Ikatan Pengemudi Bentor. Pengemudi Bentor Provinsi Gorontalo. Yang sekarang ketuanya Bang Iwan. Iya. Berarti dari tahun 2008 2009. Kemudian kita cuma komunitas kumpul-kumpul biasa begitu. Jadi ada Pak Usman juga. Lalu kita coba-coba kumpul uang sedikit-sedikit, kita daftarkan di akte notaris. Sudah 2010. Luar biasa. Daftar di akte notaris. Begitu, jadi Ikatan Pengemudi Motor ini bentor sudah tercatat di notaris? Di akte notaris. Depan Bang Beni itu ada kemarin. Depan BNI. Tapi sudah pindah kayaknya. Iya. Oke, artinya secara hukum sudah tercatat, terdaftar di akte notaris. Dan sudah ada di Kesbang mungkin? Kesbang kita belum daftar. Kesbang provinsi belum? Saya tidak daftar, biarlah supaya kita bebas. Mau begitu ya? Iya, kita bebas, bisa berekspresi. Oke, sekarang Bang Iwan, pertanyaan saya. Sebagai Ketua Ikatan Pengemudi Bentor Gorontalo, berarti kabupaten kota ada juga? Ada ketuanya, Bone Bolango, Limboto ya? Iya. Iya. Bang Iwan, saya ingin mendapatkan dan mungkin ingin permisa mendapatkan
sebagai informasi lah. Sebenarnya ada berapa sih banyak secara kasar data bentor yang ada di Provinsi Gorontalo, bil khusus Kota Gorontalo? Kalau Kota Gorontalo itu kurang lebih 10.000 pengemudi bentor dengan bentornya. Kalau seprovinsi itu 23.000. Tunggu dulu, 10.000. Itu di kota itu. Itu di kota 10.000. Iya, terbagi kan ada. Terbagi. Iya. Sisanya secara seprovinsi itu 23.000. Provinsi Gorontalo 23.000. 23.000 bentor. Untuk Kota Gorontalo Sekitar 10.000-an. 10.000. Kalau Itu yang diawali dengan digit DM6. Kan ada DM643. Ya. Kalau diawali dengan digit 4 itu belum tercantum belum terverifikasi dia sebagai bentor. Cuma motor. kalau 6 Sudah masuk bentor itu. Oh, itu catatan dari pihak mana? Dari Pemerintah. Pemerintah Iya. perhubungan ya? Iya. Ya. Oh, kalau ada digit 6 berarti itu bentor. Iya, sudah tertulis dia bentor. Dan anggota ini tercatat atau bagaimana? Anggota ini kita pernah catat itu sekitar 5.000-an di Kota Gorontalo tapi karena catatan kita cuma sampai segitu karena batas kemampuan. Kemudian ada rencana mau keluarkan kartu anggota, cuma ada masih ada kendala-kendala dengan teman. Ya. Biarlah jangan. Sedangkan kita tidak keluarkan kartu anggota. Ya. Kalau ada apa-apa mereka satu kali mereka siap bergerak. Jadi biar enggak usah. Nggak usah. Iya, Luar biasa. menjaga keamanan. Jangan sampai dengan sudah punya kartu IPB, dia membahayakan juga. Biarlah mereka tanpa. Bagaimana Bang Iwan melihat atau potret bentor yang ada di? Coba saya tidak akan bicara skop provinsi, walaupun Bang Iwan adalah ketuanya untuk provinsi, tapi skop kota karena Bang Iwan adalah domisili kota kan. Iya. Bagaimana Bang Iwan melihat bentor saat ini? Bentor ini ada di situ sebuah kearifan lokal, kendaraan tradisional, dan sebuah hasil ciptaan karya Putra Gorontalo. Mereka sederhana, namanya Pak Ferry Hasan. Dia melakukan hal ini sebuah terobosan. Bagaimana pada saat itu ada sebuah lapangan pekerjaan. Jadilah ini dia. Dan ini sebuah lapangan pekerjaan yang tidak di grand design oleh pemerintah ataupun pihak-pihak swasta. Ini lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari sebuah ide dari masyarakat. Dan ini sebuah lapangan pekerjaan itu kita harus hormati, kita bangga bahwa sebuah lapangan pekerjaan yang besar, yang dahsyat diciptakan oleh masyarakat. Oleh rakyat. Oleh rakyat. Masyarakat yang biasa. Dan setahu saya waktu itu di awal-awal adanya bentor, transportasi Gorontalo itu masih agak agak sedikit sulit ya, belum begitu seperti sekarang. Iya, ada angkot. Jadi memang sangat membantu masyarakat. Para pembentor, saya sebutkan begitu, yang ada di Gorontalo ini memang rata-rata itu pekerjaan yang utama itu tukang bentor. Tidak ada pekerjaan lain. Ada pekerjaan lain, tapi ini yang kita bisa bayangkan, bagaimana kalau bentornya tidak ada? Sekarang kita sudah tahu bentor ada. Di situ dia sudah menyumbang sisi sosial, ekonomi, dan keamanan. Pasti mereka tanya, bagaimana kalau bentor tidak ada? Itu yang saya mau tanya juga. Kalau bentor tidak ada, mungkin kita bisa menjelaskan ada sekian ribu anak-anak mungkin cuma sampai SD, tidak bisa melanjutkan ke SMP. Ketika pengemudi bentor lahir di Gorontalo, sehingga anak-anak pun yang tadinya SD dia bisa melanjutkan ke SMP. Artinya begini, SMA. Ini luar biasa Pak Iwan. Filosofi yang sangat dalam dari sisi sosial ekonomi. Bang Iwan menganalogikan bahwa memang tersirat bahwa dengan adanya bentor, bukan sekedar kita lihat bentornya, tapi bahwa bentor ini banyak hal yang bisa dia lahirkan. Bisa menyekolahkan anak, bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan bisa menjawab kebutuhan gizi anak-anak balita. Bayangkan anak-anak balita menanti susu, menanti suapan makanan bergizi, bapaknya bawa bentor. Bayangkan anak-anak SD, SMP, SMA untuk bayar sekolah, untuk transportasi, dia menggunakan bentor, biaya juga dari bentor. Ini kita harus lihat. Cuma sekarang saya melihat
bentor cuma dilihat, bentor ini bikin macet jalan. Bentor itu penumpangnya melebihi kapasitas. Tapi tidak dijawab. Cuman sampai situ, itu penilaian negatif. Kenapa tidak ada kelanjutan kata-kata itu? Bentor itu tidak tertib lalu lintas. Bentor itu penumpangnya melebihi kapasitas. Di situ diuji kita sebagai pemangku kepentingan. Di situ diuji kita untuk menjawab apa seorang akademisi, apakah dia anggota dewan, dia harus menjawab. Jangan hanya sampai bahwa bentor itu tidak tertib lalu lintas. Jangan sampai hanya bahwa bentor itu muatannya melebihi kapasitas. Di situ diuji kita. Kalau dia melebihi kapasitas, di situ loh kita mau lihat, adakah mereka yang mungkin kalangan-kalangan menengah ke atas hanya sekedar melihat, tetapi kita membutuhkan sebuah empati, sebuah perhatian, sebuah ada dorongan untuk perubahan. Jangan contoh hal yang kecil. Andai kata Bapak seorang bupati ataupun Bapak seorang wali kota, dengan rombongannya melintas di satu jalan, melihat bentor, ini bentor DP muatan sampai 6-7, Bapak cuman sampai di situ. Di situ Bapak, saya bisa katakan, hanya menghafal Pancasila. Tetapi Bapak tidak mengetahui makna Pancasila. Bapak tidak bisa mengejawantahkan apa arti makna Pancasila. Seharusnya Bapak itu sekali-sekali, kalau Bapak seorang camat, seorang pemangku kepentingan, bupati, wali kota, Bapak turun berilah contoh. Tanya, kenapa muat 6, kenapa muat 7. Panggil bentor yang kosong, selesaikan masalah itu, bayar supaya orang tertib, aman. Disitulah empati, itu yang saya butuhkan. Luar biasa. Jangan cuman, bentor tidak tertib, tidak. Jangan cuma sampai situ. Tetapi kita membutuhkan empati, perhatian Bapak itu. Jadi di situ Bapak jangan hanya menghafal Pancasila, tapi keadilan sosial Bapak tunjukkan. Di situ ada masalah, Bapak selesaikan. Tahan itu bentor, kenapa masalah, ada uang atau tidak. Bapak bayar itu yang karena mungkin DP papa DP mama ini kasih yang mungkin pas-pasan, sehingga dibekali dengan uang secukupnya, ngoni naijo bentor baku susu. Jadi Bang Iwan, itu masalahnya. Poinnya yang kalau saya tangkap poinnya, berarti ada pesan sosial kepada kita semua, ya termasuk juga para pemangku kepentingan, bahwa apabila melihat misalnya ada bentor yang memang saya pribadi terkadang itu salah, memang sebuah pelanggaran. Kenapa ada 6 orang 7 orang? Katakanlah itu sebuah pelanggaran, tapi ada pesan sosial. Ternyata ada sebab akibat. Mereka begitu karena mungkin tidak cukup untuk bayar bentor. Mereka patungan. Patungan. Selama ini kita hanya melihat, kita hanya tidak tertib. Salah. Jangan hanya melihat. Bapak-bapak yang punya kepentingan, punya kemampuan, apalagi bapak-bapak seorang anggota dewan. Jangan hanya Bapak itu sekedar mencari suara, tetapi Bapak dituntut tugas sebagai politikus itu, seorang politik, adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana Bapak mengangkat sebuah kesejahteraan yang terpuruk, Bapak di situ Bapak. Jangan hanya Bapak cuma cari suara, tapi Bapak tidak, itu artinya Bang Iwan, itu konvensional, cuma cari-cari suara, Pak. Artinya kita tidak menjas kepada tukang bentor, tapi ini bagian dari sebenarnya tukang bentor memperlihatkan empati sama para ini penumpang, terutama anak sekolah. Naik, berapa ngoni pedoi, begitu ya, itu yang ada di lapangan. Kadang-kadang ini anak-anak Bapak diam, Om, turun pedoi 5.000, boleh 3 mau ke sana ke Beang, boleh 3 ke. Itu kan sebuah masalah sosial. Tapi kita cuma menjustis bahwa ini pelanggaran, jangan cuma diselesaikan situ. Ada masalah apa ini? Kita harus selesaikan. Bang Iwan, sebagai pertanyaan selanjutnya, saya juga agak sudah lama lah saya coba berempati dengan bentor, karena ini memang salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Artinya ini kan pekerjaan memerlukan tenaga, sangat mulia lah orang yang melaksanakan pekerjaan ini, dan pasti niatnya untuk mencari nafkah keluarga kan. Sampai detik ini saya mau coba konfirmasi sama Bang Iwan, apakah bentor ini sudah ada semacam apa namanya, izin atau apa? Karena memang pernah kan terangkat di permukaan bahwa bentor ini adalah angkutan yang tidak layak, dalam tanda kutip. Bagaimana penjelasannya? Begini, memang ada aturan, tapi mungkin belum taraf konstitusi. Mungkin aturan itu masih dalam tingkatan bawah, Perda, Pergub, Perwako. Tapi saya dengar itu dari Kementerian Perhubungan.
Itu cuma tingkat lokal aturan itu kan, cuma Perda ataupun Pergub Perwako. Itu kan, tapi tidak merupakan konstitusi kecuali dia sudah naik ke atas, sudah diakui bahwa ada pengakuan. Itu yang tidak ada. Itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana terobosan apa? Kenapa sampai ini tidak ada pengakuan? Sekarang kita selalu mencela, memandang bentor itu bukan sebuah angkutan tradisional, bukan sebuah angkutan transportasi yang punya landasan hukum. Kita hanya sampai di situ. Bahwa ini tidak cocok, ini sebuah pelanggaran, ini bentor ini tidak diakui. Memang benar, tapi kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa membuat sebuah narasi, sebuah perjuangan bahwa bentor ini legal. Ini yang tidak ada. Kita juga menunggu sebagai masyarakat, kita menunggu. Tapi dalam operasional kan jalan di Gorontalo. Iya, jalan. Ini sudah datang, sudah menjawab ekonomi masyarakat. Cuma dikatakan ilegal. Tapi yang legal itu sebagai pemerintah, sebagai akademisi, mereka yang punya kepentingan, pemangku kepentingan harus menjawab ini. Tidak mungkin masyarakat mau menyatakan ini angkutan resmi. Yang mau menyatakan ini, memvonis resmi, ini kan bapak-bapak di atas, pemerintah. Kita hanya masyarakat. Jadi begini Bang Iwan, memang di sebuah angkutan umum, di semua angkutan umum, di semua lini, apakah mau udara, darat maupun laut, yang paling diutamakan adalah persoalan safety, persoalan keamanan kan? Iya. Itu yang diutamakan, tidak bisa ada tawaran di situ. Iya, tidak bisa. Iya. Nah, konon katanya bentor ini tidak memenuhi spesifikasi seperti itu. Syarat. Tapi kita tidak masuk ke sana. Ya. Bahwa bentor alhamdulillah untuk di Gorontalo dalam tanda kutip sudah menjadi kendaraan khas Gorontalo. Ya. Yang bagi saya Aba Warkop melihat dia salah satu ikon untuk pariwisata. Ya. Bagaimana responnya Bang Iwan soal ini? Sebelum saya menjawab ikon pariwisata, saya juga sedikit sentil. Ya. Kalau dikatakan bahwa bentor tidak layak, berapa persen kecelakaan diakibatkan oleh bentor? Berarti harus didukung oleh data. Harus kita bicara data, fakta dan data. Berapa jumlah kecelakaan di Gorontalo akibat dengan bentor ini? Baru kita masuk ke masalah layak tidak layak. Selama ini kan mungkin belum ada gambaran yang data yang jelas bahwa ada sebuah yang sangat memprihatinkan terjadi kecelakaan diakibat oleh bentor sekian persen, ini kan belum ada. Oke. Kemudian terkait bentor sebagai bisa sumbangsi untuk ikon. Bisa jadi ikon kota Gorontalo atau provinsi Gorontalo. Itu kita harus terima dan itu kita harus syukuri karena wisata domestik ataupun luar negeri begitu masuk Gorontalo masih di atas pesawat, mereka akan terkaget-kaget melihat ini. Lu bilang ini ada apa ini? Ada sesuatu yang aneh. Sampai di bawah, oh ternyata cuma bentor. Di situ saja sudah pendatang itu merasa tersenyum, merasa gembira. Disitulah kita mempersembahkan sebuah keindahan, kegembiraan penumpang-penumpang domestik luar negeri datang, mereka sudah gembira. Ada apa ini dia? Mereka coba-coba. Mereka tidak mau lihat gedung-gedung yang besar. Tidak mau lihat mobil mewah. Di asal daerah mereka banyak. Lebih mewah lagi. Lebih mewah. Kalau Jakarta ya misalnya Bandung lebih mereka mewah. Punya mobil lebih mahal dan lebih mewah. Toh? Kalau mereka di pesawat ada apa ini? Begitu tiba mereka sudah senyum duluan. Tersenyum karena ada sesuatu yang aneh. Disitulah ada ikon, ada yang unik. Ini bentor ini. Ada data Pak Iwan dan ini terjadi kan. Orang nomor 1 di Republik ini pernah menaiki bentor. Masih ingat kan? Itu sebenarnya Pak Jokowi terakhir, Pak Presiden kita bersama Ibu naik bentor. Itu artinya satu pengakuan dalam kutip bahwa luar biasa nih kendaraan tradisional yang di Gorontalo. Ini kan ada ciri khas tersendiri dan ini kebanggaan kita orang Gorontalo. Setelah itu Presiden pergi, semua orang tersenyum. Tidak ada sakit hati karena dia naik bentor. Begitu juga SBY. Semua pengunjung yang lihat pada saat SBY datang itu dia naik bentor putar, semua akan tersenyum. Nggak rasa gembira. Ini kan sebuah persembahan. Kita persembahkan ini. Jadi inilah karena sudah tidak ada yang kita mau sembahkan di samping kita menutupi bahwa kita ini
miskin nomor 5. Tertutupi. Ada ini. Padahal kalau mau duduk lama-lama ternyata dia orang miskin. Artinya makna yang ingin dipesan, yang ingin disampaikan bahwa marilah kita melihat Bentor ini adalah satu kearifan lokal, salah satu lapangan pekerjaan yang banyak digeluti. Kalau tadi data 5.000, 23.000 untuk provinsi. 23.000 lah, ilaha illallah. Kalau kita kali keluarga kali 4, berarti ada berapa banyak jiwa yang ada di dalam, ya kan? Kalau kota ada sekitar 10.000. Kalau kali katakanlah 4, ada 40.000. La ilaha illallah. Calon wali kota. Kalau bisa digunakan untuk urusan politik sudah jadi. Lah, ini Bentor ini digunakan di saat-saat tertentu. Seperti apa, Bang? Untuk pengumpulan suara. Ini yang Bang Ingon lihat. Tapi tugas sebagai politisi bukan hanya mengumpulkan suara. Tugas dia sesuai pembukaan undang-undang, mensejahterakan kehidupan. Mereka lupa, mereka cuma jadi politisi kumpul suara. Jangan, itu cuma konvensional. Itu bahasa anak-anak. Usahakan lebih cerdas, lebih sehat. Kita mau jadi politisi, bagaimana nguni yang di bawah-bawah ini, kita akan backup. Dan itu saya sudah lakukan hampir 20 tahun. Toh, saya berbagai kegiatan saya lakukan, memfasilitasi atau mengadvokasi kejadian cuman makanya kadang saya bilang, memang saya bilang Pak teman-teman, kita orang Jawa di IPB, kita tidak membutuhkan sebuah pengakuan, tetapi kita membutuhkan karya. Kita lahirkan sebuah karya. Bagaimana? Coba contoh, ini Pak. bagian dari pengabdian. Contoh, Pak, setiap tahun kita merayakan 17 Agustus kemerdekaan. Namun kita lupa, seharusnya kita beri sebuah kemerdekaan kepada para pengemudi Bentor. Contoh, kebutuhan mereka itu kasihan, hal yang sepele bagi kita, karena kita punya uang, soal identitas SIM. Bagi mereka yang di bawah, sulit ini, Pak. Sulit. Artinya kalau pemilikan SIM itu bagi Abang Bentor itu kan ada biaya administrasi. Bagi kita soal 100.000 mudah, tapi bagi mereka Pak 100.000 sangat berarti untuk mensuplai kebutuhan. dapur, Pak, kebutuhan. Lebih baik dia amankan ini ketimbang ini. Makanya banyak sering ditangkap-tangkap itu. Begitu ada sweeping, mereka kesian mundur semua. Disitulah mereka tidak memiliki sebuah kemerdekaan. Berikanlah mereka sebuah kemerdekaan supaya mencari gagal. DP istri tidur nyaman, DP anak-anak bangga, di papa ada SIM, biar dia mencari. Itu dia sebuah, itu yang saya harapkan. Berikanlah mereka kemerdekaan, kebebasan, rasa percaya diri. Mereka mau bawa Bentor. Jangan kita hanya upacara 17 Agustus hari kemerdekaan, di sini tidak merdeka. Ya, mudah-mudahan ini apa yang disampaikan Bang Ingon ini bisa didengar oleh orang-orang yang bisa berempati ya. Persoalannya di situ kan. Bang Iwan, pertanyaan saya mungkin ini yang terakhir. Pernah melakukan audiens kepada pemangku kepentingan? Alhamdulillah sudah saya lakukan. Tanggal 12 Juli ini saya sudah ketemu dengan PJ Gubernur. Saya meminta beliau untuk memfasilitasi teman-teman saya yang tidak memiliki SIM, dan itu saya selalu lakukan hampir setiap tahun. Baru respon beliau bagaimana? Pak PJ sudah sampaikan, saya siap membiayai, akan membantu. Untuk pengurusan SIM beliau akan siap biayai. Sekali lagi Pak Gubernur, waktu Pak Iwan kunjungi audiens tatap muka silaturahmi, mohon kepada beliau untuk bisa memfasilitasi kebutuhan yang paling utama adalah SIM. Dan jawaban Pak Gubernur, beliau siap dan beliau akan membiayai seluruh yang diminta oleh Persatuan Bentor. Kita sodorkan 100 nama, beliau akan siap biayai sebagai pejabat gubernur, dan itu saya sudah uji, beliau menerima kami dengan baik dan aspirasi kami diterima. Dan saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, Pak, tolong bantu ini teman-teman saya. Jadi yang kita lakukan ini hal-hal yang begini luar biasa dan dilupakan oleh beberapa pihak, tapi kita tetap semangat. Artinya para pemangku kepentingan, contoh Bang Iwan bagi contoh Gubernur, Pak Kapolres begitu bersimpati, ya kan, merespon usulan Bang Iwan insya Allah, dan ini akan didengar oleh banyak orang karena ini melalui channel Abah Warkop. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, insya Allah saya juga sebagai Abah Warkop, kita mendoakan mudah-mudahan cepat terrealisasi. Dan apa saran paling terakhir yang
Bang Iwan bisa berikan? Saya mengharapkan kepada pemerintah setempat, bupati, wali kota, dan gubernur, lihatlah Bentor ini dengan kacamata empati, dengan sebuah perhatian, dengan sila keadilan sosial. Itu saja simpati kami. Itu saja yang saya minta. Lihatlah mereka dengan keadilan sosial. Jangan kita hanya menghafal Pancasila, tetapi makna Pancasila kita membutuhkan. Makna Pancasila itu tolong berikanlah kepada kami. Diterjemahkan Ya, untuk melihat. diterjemahkan untuk kami. Kami Keadilan sosial itulah yang kami para tuntut. mentor. Kita tidak minta yang banyak-banyak. Kita cukup yang kecil-kecil. Bagaimana kita bisa sejahtera. Bagaimana kita pada saat musim hujan. Apa yang kita bisa lakukan di saat musim hujan ketika tidak mendapatkan penumpang. Adakah program pemerintah? Bagaimana anak-anak sekolah ini yang masih naik Bentor yang susun 6, 7, tolong dijawab. Kami di Bentor tidak bisa menjawab. Kami hanya posisi mengantar. Karena tidak mau antar juga. Ini ada rasa kasihan. Iya, kasihan. Dia cuma buat diri. Jadi patungan mungkin 5.000, 10, patung sama 5. Jadi itu dijawab. Kami tidak bisa menjawab, yang menjawab bapak-bapak. Nah, itulah empati yang kami minta. Oke, terima kasih Bang Iwan. Sahabat Aba Warkop, di mana saja Anda berada. Saya juga agak terenyuh juga ya wawancara dengan Bang Iwan, karena aspek-aspek Bentor itu beliau sebagai ketua melihat dari aspek sosial, aspek ekonomi yang ada hubungan eratnya. Oke, mungkin di lain waktu kita bisa ada diskusi persoalan-persoalan bagaimana mendorong Bentor ini menjadi ikon Gorontalo dan sekaligus bisa mensejarahkan bagaimana para pengemudi Bentor. Terima kasih Bang Iwan atas kesempatannya. Oke sahabat Aba Warkop, di mana saja Anda berada, dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.